Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang baru saja saya amati ya. Jadi baru saja saya itu scrolling di YouTube dan saya benar-benar kesel banget lihatnya. Banyak sekali media besar luar negeri tiba-tiba sibuk membicarakan Indonesia seperti Bloomberg dan lain-lain. Korea, Jepang, semuanya serentak mengungkit hal-hal yang sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Seolah-olah Indonesia itu tidak pernah berubah. Seolah-olah negeri kita itu tidak bisa tertolong. Seolah-olah tidak ada hal yang baik yang pernah terjadi di negara kita. Dan yang lebih menyedihkan, bahkan ada beberapa orang Indonesia sendiri di kolom komentar itu yang ikut-ikutan mengiyakan omongan mereka. Mereka sadar nggak kalau itu propaganda? Hah? Jengkel saya, sumpah. Oke, tapi sebelum kita terlalu percaya pada kata-kata mereka, coba kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di luaran sana. Pasti kalian juga sudah melihat video-video yang sedang viral akhir-akhir ini kan? Saya ingin kalian melihat video ini dan bersyukurlah tetap menjadi warga negara Indonesia yang merdeka dan tetap hidup sehat walafiat sampai detik ini. Oke? Lihat, kalian sudah lihat kan? Ratusan orang nekat menyeberangi laut berenang hanya untuk mencari nafkah. Itu terjadi di Ceuta, wilayah yang berada di benua Afrika, berbatasan langsung dengan Maroko. Tapi secara resmi itu milik Spanyol. Setiap kali hubungan kedua negara memburuk, perbatasan langsung ditutup rapat. Tidak ada jalan lain. Maka mereka nekat berenang menyeberangi laut. Hasilnya sangat menyedihkan, guys. Lebih dari 57 orang meninggal dunia, tenggelam, hilang, dan tidak pernah kembali ke keluarganya. Itulah gambaran yang patut kita jadikan cermin. Apakah di Indonesia seperti itu? Kan tidak. Dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada sekat yang menutup jalan kita. Tidak ada yang harus berenang mempertaruhkan nyawa hanya untuk berjalan di pulau lain. Itulah bedanya yang nyata. Kalau memang Indonesia tidak bisa tertolong, bagaimana mungkin kita yang sekarang saat ini 290 juta jiwa masih berdiri, masih hidup, masih menghirup udara segar? Bukannya berkurang malah bertambah terus loh populasi Indonesia. Media-media itu besar itu, mereka bilang rakyat kita menderita, negara kita rapuh, tidak bisa bersatu. Lah kalau benar seperti itu, bagaimana mungkin kita itu masih ada sampai hari ini? Ini logikanya aja lah. Sekarang kita melihat fakta. Lebih dari 280 juta jiwa, satu dari sedikit negara berpenduduk terbesar di dunia, semuanya masih hidup, bekerja, membangun keluarga. Dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku, ribuan pulau, berbeda agama, berbeda adat, tetap satu tanah air setiap harinya. Ekonomi kita juga terus tumbuh. Tidak runtuh seperti banyak negara lain yang dulu dipuji-puji mereka. Kita tidak diperintah dari luar, kita yang memutuskan nasib kita sendiri. Masih kurang bersyukurkah kalian? Kalau sesulit yang mereka gambarkan, keadaan kita yang mereka gambarkan, sudah lama negara kita itu hancur berantakan. Tapi kenyataannya apa? Kita masih di sini, keluarga saya hidup sehat di Indonesia. Kita masih tetap bersatu. Itu bukti yang lebih kuat dari ribuan tulisan mereka. Bahkan saudara-saudara saya, keponakan-keponakan saya itu nggak ada yang mau saya ajak bekerja ke luar negeri. Coba. Bukan karena mereka nggak mampu, karena mereka sudah nyaman di Indonesia. Lah buat apa ke luar negeri? Belum itu saja. Bahkan ketika ada masalah di dalam negeri sendiri, kamu pasti lihat kan video yang baru-baru saja disiarkan oleh Tribun News. Pemerintah kita juga membuka tangan. Ketika ada seorang mahasiswa dari Undip menyampaikan keluhannya, harga beras di daerahnya terasa mahal. Dan tahukah kalian, tidak perlu menunggu berhari-hari, tidak perlu menunggu besok atau lusa, langsung ditindaklanjuti saat itu juga. Kalian lihat video ini kan? Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Kabupaten Alu, harga beras sering naik dan mahal, Pak. Menteri Amran langsung turun ke lapangan. Bahkan terlihat beliau itu sedang memeluk mahasiswa yang menyampaikan keluhannya itu. Bukan sekedar berjanji dari jauh,
Beliau benar-benar mendengarkan dengan hati, langsung turun ke tempat kejadian, langsung menanganinya saat itu juga. Karena kita tahu, semua rakyat tahu bahwa saat ini Indonesia sedang swasembada pangan. Paham dari sini? Apakah kurang bersyukur kalian? Kalian belum merasakan kehidupan di luar negeri. Saya bosen. Memang harga beras itu masalah yang nyata ya. Belum semua sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi pertanyaannya, setelah keluhan disampaikan, apa yang terjadi langsung ditangani, itu bukti bahwa suara rakyat itu didengar. Mengurus negara sebesar Indonesia itu tidak bisa selesai dalam satu malam. Masih kurang bersyukurkah kalian? At least, walaupun seandainya ada beberapa wilayah yang masih belum terjangkau, masih ada tangan-tangan dari pemerintah kita yang mendengar. Gitu loh. Nggak dibiarkan begitu aja. Kalian tahu nggak kenapa mereka itu tiba-tiba sibuk menjatuhkan Indonesia? Pernahkah kalian bertanya, kenapa baru sekarang mereka itu semua berbicara hal yang sama? Karena mereka melihat Indonesia itu sudah berubah. Ekonomi makin besar, makin dihormati dunia. Kita berteman dengan siapa saja. Tidak ikut-ikutan blok kekuatan manapun. Kita mulai membuat sendiri kapal, pesawat, alutsista, tidak terus-menerus membeli dari mereka. Kita punya pendirian sendiri, tidak langsung ikut perintah negara besar. Itu sebabnya yang membuat mereka tidak nyaman. Akhirnya membuat propaganda berita-berita, membuat seolah-olah Indonesia itu nggak baik-baik saja. Lah semua negara nggak baik-baik saja loh. Nggak cuma Indonesia. At least sudah ada yang menangani. Kamu coba ke negara lain. Tidak ada kompromi. Ya. Ketika melihat Indonesia berdiri sendiri, banyak negara yang takut. Maka caranya mudah, buat seolah-olah negeri ini buruk, rakyat menderita, persatuannya rapuh, supaya orang lain tidak percaya pada kita, dan supaya kita sendiri juga ragu pada pemerintahan kita, dan juga pada diri kita sendiri. Kalian itu di brainwash, paham nggak? Itu sebabnya kalau kalian nggak mengerti, nggak usah ikuti berita-berita mainstream seperti ini, apalagi ikutan komentar nyinyir di sana. Ya. Jadi buat teman-teman ya, jangan mudah terhasut. Setiap kali kalian melihat berita luar negeri yang tiba-tiba mengungkit masa lalu, ingatlah satu hal. Mereka tidak sedang menegur kita. Mereka sedang takut karena kita makin kuat. Oke? Kalau rakyat kita benar-benar tidak bisa tertolong, tidak akan ada 280 juta jiwa yang tetap hidup, tetap bersatu, tetap membangun negeri kita setiap harinya. Di luar sana, orang rela mempertaruhkan nyawa hanya untuk berpindah tempat. Sementara kita bebas bergerak dari ujung ke ujung tanpa sekat. Dan keluhan kita pun langsung didengar dan ditangani. Kita memang belum sempurna, tapi kita terus berjalan maju, dan itulah yang tidak bisa mereka terima. Oke? Gimana teman-teman? Apakah kalian juga melihat hal yang sama? Kalau kalian setuju, like, subscribe, dan bagikan ke semua orang supaya semakin banyak yang paham. Jangan biarkan orang asing memecah belah kita. Terima kasih sudah setia untuk tetap mencintai Indonesia bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.